ini kita sebagai Menteri Kominfo adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran yang telah mendelegasikan semua proses proyek ini kepada Bakti. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang, tanggung jawab kalau terjadi permasalahan hukum sudah tidak berada lagi di pengguna anggaran, kecuali dianggap ada intervensi. Misalnya mengatur pemenang proyek, itu tidak ada yang didakwakan kepada kita. Terus ya, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berwenang untuk menentukan ada kerugian negara dan melaporkan itu kepada penegak hukum adalah BPK. Menteri Kominfo dalam proses audit selaku auditi tidak pernah ditanya, tidak pernah dikonfirmasi mengenai audit terhadap penyelenggaraan BTS ini. Kan di situ bahwa ini tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena kita didakwa melakukan korupsi lewat pasal-pasal dalam perbuatan melawan hukum yang sebenarnya tidak tepat dikenakan kepada kita. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, pemeriksaan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, terkait kasus dugaan penistaan agama di Barreskrim Polri pada 3 Juli 2023 sempat berlangsung ricuh. Suasana menjadi ricuh saat pengawal Panji melarang awak media untuk mendekat dan meminta keterangan. Kericuhan kembali pecah usai Panji selesai diperiksa oleh penyidik di Tipidum Barreskrim Polri sekitar pukul 23.37 waktu Indonesia Barat. Selesai diperiksa, di depan awak media Panji sempat mengucapkan salam Shalom Aleichem. Panji mengaku dicecar lebih dari 30 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan penistaan agama yang menjeratnya kini. Ketika ditanya tentang isu dirinya yang mendapatkan perlindungan dari istana, Panji mengatakan bahwa dirinya sudah menjawabnya di pemeriksaan tersebut. Secara terpisah dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 4 Juli dini hari, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan bahwa penyidik telah melontarkan 26 pertanyaan untuk mendalami kasus dugaan penistaan agama itu. Adapun materi pertanyaannya mengenai sejarah Al Zaitun, struktur organisasi, dan juga terkait beberapa video yang viral belakangan ini. Usai pemeriksaan, penyidik langsung melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus tersebut menjadi ke tahap penyidikan. Berita berikutnya datang dari Mario Dandi Satrio yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Penetapan itu usai penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status laporan AG terhadap Mario terkait dugaan pencabulan ke tahap penyidikan. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan pada Senin 3 Juli 2023 mengatakan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Juni 2023. Mario Dandi dipolisikan terkait pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan Mario disangkakan pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Berita berikutnya, Beni Daga, kuasa hukum Yohan Suryanto, terdakwa perkara dugaan korupsi BTS 4G Kominfo periode 2020-2022 mengancam akan membuka dalang di balik kasus tersebut jika majelis hakim menolak eksepsi terdakwa. Ia mengatakan sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G hari ini, Selasa,
4 Juli 2023 dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa. Beni menyanggah kliennya yang dituduh mengatur dan memanipulasi hasil kerja pembangunan proyek BTS 4G. Yohan Suryanto juga dituduh menerima SK dari Bakti dan mengatur ahli untuk melakukan kajian proyek yang menjerat ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Beni menegaskan pihaknya akan melakukan pembuktian secara bertahap dan pihaknya juga memiliki bukti valid siapa yang mempengaruhi, mengarahkan, menskenariokan, dan dalang di balik kasus korupsi ini. Berita terakhir, ex-Menkominfo Johnny G. Plate tampaknya akan mengurungkan niat membongkar dugaan aliran dana korupsi BTS 4G ke oknum-oknum partai politik. Dinamika ini tergambar dari sikap kuasa hukumnya, Dion Pongkor, yang enggan menanggapi lebih lanjut tentang upaya mengajukan Johnny G. Plate sebagai justice kolaborator dalam kasus perkara korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Padahal, Johnny G. Plate pasca ditetapkan sebagai tersangka mengumumkan ke publik siap menjadi justice kolaborator guna membuka kasus tersebut seterang-terangnya. Dinamika yang terjadi saat ini justru menjauhkan upaya tersebut. Dion mengaku optimis eksepsi yang diajukan akan diterima majelis hakim. Ia juga meyakini bahwa ada pihak yang mencari-cari kesalahan kliennya dalam kasus pengadaan BTS 4G tersebut. Kuasa hukum Johnny G. Plate lainnya, Ahmad Kholidin, saat membacakan eksepsinya mengatakan kliennya tidak pernah menerima uang ataupun fasilitas yang didakwakan oleh JPU pada sidang sebelumnya. Ahmad membantah Johnny G. Plate memperkaya atau menguntungkan diri sendiri yang dituduhkan sebesar 17 miliar rupiah. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 4 Juli 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.